Kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah dan akan memasuki tahun yang baru. Maka perlu kita ingatkan bahwa tidak disyariatkan seseorang menyambut tahun baru dengan ibadah tertentu atau dengan perayaan-perayaan tertentu, karena yang demikian tidak dinukil dari para salaf. Demikian pula tidak disyariatkan mengirimkan ucapan selamat tahun baru, karena yang demikian juga tidak dinukil dari para salaf. Dan seharusnya seorang muslim melihat pergantian hari, pergantian minggu, bulan dan juga tahun, menjadikan dia sadar bahwasanya ajalnya semakin dekat, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Seharusnya menjadikan dia semakin mempersiapkan diri dengan amal saleh dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Sebentar lagi malam ini kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah ya guys, menuju tahun 1446 Hijriah, dan semoga kehidupan kita dari segala aspek ada peningkatan kualitas. Amin ya rabbal alamin. 1 Muharram tentu identik dengan hari Asyura di agama Syiah yang dirayakan 1 Muharram sampai 10 Muharram, dan puncaknya biasanya itu terjadi tanggal 11 sampai 12 Muharram ya guys, di mana mereka, para orang-orang Syiah ini, melukai diri mereka sendiri untuk mengenang tragedi Karbala, yaitu terbunuhnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang merayakan malam 1 Muharram dengan berbagai ritual kebudayaan yang dibalut dengan agama Islam. Contohnya yang pernah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sukino Rohimahullah Ta'ala di acara Jihad Pagi atau pengajian Ahad Pagi, Majelis Tafsir Al-Quran tentang 1 Muharram. Kalau diajak mari kembali ikuti Al-Quran, tidak, saya cukup mengikuti nenek moyang saya saja. Nenek moyang saya kalau satu surah itu ya adus. Adusnya pendak siji surah. Terus ngedusi keris. Nonton kebo, mubeng keraton. Tawaf, ngubengi Mangkunegaran. Itu nenek moyang kita dulu begitu. Nah, itu kalau dilihat dari tuntunan Islam, laisa minal Islam. Bukan jari aturan Islam. Nabi nggak kenal kebo itu. Nabi nggak kenal juga Mangkunegaran. Maka kalau tawaf ngelilingi Ka'bah, bukan ngelilingi pagar Mangkunegaran. Bukan. Nah, nanti gedung kita depan-depan dengan Mangkunegaran nanti. Nah, kalau saudara nggak percaya, pas malam Muharram nanti saudara bisa lihat. Dari lantai 2 atau lantai 3, atau lihat kamu di atas gedungnya nanti lo awang temu bang Mangkunegaran. Nanti tanggal 1 saudara sudah bisa lihat di sana. Piye to jane mubengi tawafi piye. Kebo juga begitu. Waktu akad pagi yang lalu ada yang tanya kebo toh. Pas pengajian di keraton tak kandhani nek ndelok kebo saiki. Biar tamat ning alun-alun kidul ngono lho. Sekarang dikandangke bisa tamat. Nek kowe ndelok bengi-bengine kuwi ora tamat kowe, kebak orang. Nah, harusnya orang Islam acara-acara begitu jangan ada yang lihat. Jangan ada yang lihat. Nah, itu syirik kalau menurut pandangan agama Islam. Kalau itu menurut keraton, menurut kebudayaan mereka silahkan. Tapi kalau dilihat dari tuntunan Islam, ada keyakinan-keyakinan tertentu, itu syirik. Maka orang Islam jangan ikut meramaikan. Tanggal isi wis meneng wae ning omah wis biasa wae. Nah, kebune gen mlaku dhewe gen longgar dalane gitu loh. Masa kebu arep mlaku kesesat kena wong gitu. Kita simak juga pesan dari Ustadz Syafiq Rizaba Salama tentang amalan-amalan di bulan Muharram. Sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita ya guys di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah, kita berada di bulan Muharram. Apa saja sih amalan yang seharusnya diamalkan seorang hamba di bulan Muharram ini? Yang pertama, ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah syahrullah, adalah bulannya Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Kemudian ada hari yang spesial di bulan ini, tanggal 10, di mana disebut dengan Ashura. Pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun bersama Bani Israel. Dan pada hari itu Allah Jalla Jalaluh menunjukkan kebesarannya. Dibelahnya lautan, ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ahibati fillah, Bani Israel berpuasa tanggal 10 Ashura sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di Ashura. Dan untuk menyelisih orang Yahudi, beliau ingin berpuasa tanggal 9-nya. Maka jangan lupa untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram ini, dengan harapan dosa 1 tahun diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanati. Barang siapa yang melapangkan nafkah buat keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mensahihkan dan sebagian di antara mereka mendhaifkannya. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, qala Jabir as-Sahabi, jarrabnahu fawajadnahu sahihan. Kita sudah mencobanya, mempraktekannya, dan kita dapatin itu benar, kata dia. Dan Ibnu Uyainah mengatakan, jarrabnahu 50 atau 60 sanah. Kita telah mencoba itu selama 50 tahun atau 60 tahun, dan mereka mendapati itu benar. Tapi yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadis itu palsu. Namun Ibnu Hajar al-Asqalani mengkritisi hukum yang diberikan oleh Ibnul Jauzi, dan dia mengatakan tidak seperti yang dikatakan olehnya. Dan dari 4 madhab, mereka berpendapat bahwasanya meluaskan nafkah pada hari Ashura termasuk disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagaimana tadi yang kita sampaikan, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Namun ini pun diperselisihkan kesahihan hadisnya. Tapi seorang muslim hendaklah memulai tahun ini dengan memperbaharui taubat. Ini awal tahun Hijriah, ini Muharram. Perbanyak taubatnya sepanjang masa kita bertaubat. Adapun amalan yang keempat yang seharusnya kita perbanyak di bulan ini adalah bersedekah. Perbanyak sedekah.
Tapi juga sama, hadis-hadis tentang sedekah di bulan Muharram ini pun diperselisihkan kesahihannya, namun kembali kepada keumuman perintah untuk bersedekah. Bersedekahlah, perbanyak sedekah. Adapun amalan-amalan yang lainnya, di mana Al-Malikiyah dan sebagian ulama lainnya berpendapat ada 12 amalan yang harus diamalkan di hari Ashura. Bahkan mereka mengatakan fi yaumi Ashura, ashrun tattasil biha thnatani walaha fadlul nuqil sum salli sil zur aliman waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waghtasil wassi 'alal iyali qallim dhafara wa suratal ikhlasi qul alfan tasil. Disebutkan ada 12 keutamaan tentang hari Ashura ini. Namun 4 tadi yang mungkin bisa kita amalkan. Puasa, hadisnya sahih. Melampangkan nafkah buat keluarga, hadisnya diperselisihkan. Sedekah dan taubat pun kita laksanakan sepanjang tahun. Adapun dalam ucapan ini disebutkan 12 amalan. Yang pertama adalah berpuasa, memperbanyak ibadah sholat, silaturahim dengan keluarga dan famili, berziarah ke ulama, menjenguk orang sakit, memakai celak, mengusap kepala anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, mandi, membuat menu makanan keluarga yang istimewa, memotong kuku, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Amalan-amalan yang lainnya tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih, sehingga kita cukup 4 mengamalkannya. Mengusap anak yatim, membantu anak yatim, lakukan sepanjang tahun. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Ashura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Ashura 9, 10, dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.